Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi waktu yang longgar, karena dua nikmat ini yang Allah titipkan kepada kita merupakan nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita bisa bekerja dengan kesehatan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan atas izin Allah. Dan juga waktu yang longgar ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Maka siapapun yang bisa menggunakan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya, terutama bisa digunakan, dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, digunakan untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal solih, maka dua nikmat ini bisa mendatangkan barokah untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga saudara kita. Sebaliknya, kalau dua nikmat ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin, kita dikasih sehat, malah kita gunakan sehat ini dengan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah, bahkan kita merusak kesehatan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita, dengan meminum atau memakan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Dan kemudian kita dikasih waktu oleh Allah, maka waktu itu kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang mungkin banyak mubahnya, bahkan hal-hal yang menjerumuskan kepada perkara yang haram. Maka ini merupakan perkara yang sangat dibenci, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas asiha wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tergiur, ya, sehingga dengan sehat dan waktu yang longgar ini mereka lupa untuk ibadah kepada Allah. Maka oleh karena itulah Nabi mengatakan banyak manusia yang dilalaikan dengan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu yang Allah titipkan kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bisa menjaga titipan-titipan Allah, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan senantiasa kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain dengan kita membantu, menolong, memberikan kontribusi apa yang kita mampu, baik dari segi harta, baik dari segi pikiran, baik dari segi tenaga, baik dari segi ilmu yang kita miliki, yang kita transfer, yang kita ajarkan, yang kita dakwahkan kepada manusia, kepada umat, kepada jamaah. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian apa yang menjadi pembahasan kita rutin setiap pekan sekali, masih terkait seputar tentang tafsir penjelasan di dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Apa yang sudah kita kaji kemarin, ayat yang ke-8, yang dimana di situ Allah menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa bisa menjaga amanah-amanahnya, orang yang betul-betul bisa menjaga tugas-tugasnya dengan baik, baik itu amanah kepada Allah, amanah kepada Rasulnya, dan amanah kepada manusia. Sebaliknya bagi mereka yang tidak bisa menjaga amanah, mereka orang-orang yang berkhianat, mereka orang-orang yang curang, mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan apa yang sudah amanahkan oleh Allah, dia kemudian selewengkan, dia tidak jalankan dengan benar, maka orang yang seperti ini jelas termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi yang pertama, orang-orang yang senantiasa dia meninggalkan amanah, maka dianggap orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, yang sudah pernah kita sampaikan kemarin, ya. Yang pertama adalah dianggap sebagai orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang tidak menjaga amanah dengan baik, maka itu dianggap, ya, tidak sempurna keimanannya, tidak benar atau tidak baik agamanya. Ketika dia beragama,
ya, maka dia tidak beragama dengan sebaik-baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau yang diperintahkan oleh Allah. Maka orang seperti ini jelas ya, merupakan orang-orang yang tidak bisa dijadikan khutbah ataupun pegangan contoh dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan amanah, orang yang tidak jujur, maka dianggap sebagai orang munafik, ya, kata Nabi sebagai orang munafik. Akan juga Allah menyatakan orang yang dia menipu Allah dalam ibadah saja munafik, apalagi menipu juga manusia. Maka inilah ciri-ciri orang munafik ketika mereka meninggalkan amanah. Kemudian yang keempat, ancaman bagi orang yang tidak amanah, ya, orang yang tidak mau melaksanakan tugas yang diamanahkan olehnya, yang diemban dengan sebaik-baik mungkin, maka ini menyebabkan kerusakan, kehancuran dalam tatanan kehidupan di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah masyarakat. Contohnya dalam lingkungan keluarga, ketika di antara suami ataupun istri mereka tidak amanah, mereka tidak jujur dalam mengikat perjanjian dalam pernikahan, maka jelas akan terjadi yang namanya broken, ya, yaitu kerusakan dalam rumah tangga, kepincangan, ketidakakuran, ya, maka bisa terjadi sampai perceraian. Karena memang berangkatnya dari apa? Tidak amanah, tidak bisa dipercaya, munculnya kedustaan, kebohongan, dan yang lainnya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga yang sekup, ya, dari lingkungan yang kecil saja, ini bisa menjadi berantakan rumah tangganya. Apalagi sekup yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat sampai negara, maka rusaklah, ya, ketika tidak ada amanah di dalamnya. Maka Nabi SAW menjelaskan, idza jatil amanah, ya, fantadiri sa'ah. Jadi kalau amanah itu disia-siakan, maka akan terjadilah kehancuran. Maka ada sahabat bertanya, kaifa idu'atuha? Ya Rasulullah, bagaimana orang itu menyanyiakan amanah? Maka Nabi mengatakan, qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fatandiri sa'ah. Atau dalam riwayat lain, idza usidal amru ila ghairi ahli fatandiri sa'ah. Orang yang disebut, yang dianggap menyanyiakan amanah, apabila amanah tersebut diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, pada orang yang tidak cakap, tidak pandai, tidak pintar terhadap tugas yang diembannya, tidak beragama, tidak memiliki ilmu yang benar, maka akan terjadi kehancuran, terjadi kekacauan, terjadi kezoliman dimanapun. Kalau kita rasakan dimanapun negeri, ya, kalau di situ orang-orang yang memimpin orang-orang yang tidak amanah, maka yang terjadi apa, Bu? Kehancuran. Dan kehancuran, kerusakan itu tidak hanya menimpa di atas, tapi sampai menimpa ke bawah. Maka dampak yang dirasakan adalah sampai masyarakat, sampai rakyatnya. Kenapa? Ketika ada 1-2 orang atau segelintir orang yang menyanyiakan amanah, merusak amanah, berkhianat, selalu berdusta, tidak menepati janjinya, apa yang dia sudah katakan sejak awal dia menjabat, diberikan beban, diberikan tugas, ya, sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai pejabat, maka ketika dia menyanyiakan amanah tersebut, dia tidak amanah, dia tidak jujur, berlaku curang, culas, ya, maka yang seperti ini akan bisa merusak tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Maka hal ini jelas sebagaimana disampaikan oleh Nabi, maka orang yang seperti ini orang yang telah berkhianat kepada masyarakat, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahkan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ya'qil bin Yashar, ya, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma min abdin yastara'ihillah ra'iyatan yamut wa huwa yamut wa ghassun li ra'iyatihi harramallahu 'alil jannah. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim dikatakan, tidak ada orang yang dikasih amanah oleh Allah ketika orang tadi dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih kepemimpinan,
untuk memimpin masyarakat, memimpin rakyatnya, atau mungkin sekup yang kecil memimpin keluarganya. Kemudian dia menyanyiakan amanah tersebut. Dia berlaku curang, dia berdusta, dia berkhianat, tidak menepati janjinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang seperti ini ketika dia meninggal dunia masih membawa ketidakjujuran, ketidakamaнаhan, dan dia berlaku curang, suka menipu, suka berdusta kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, haram ketika dia mati nanti masuk surga. Jadi masuk surga haram. Ini bagi siapapun mereka yang dikasih amanah, pada siapapun mereka yang memimpin, menjabat, ya, memiliki tugas yang harus diembannya, dan itu diselewengkan amanah tersebut, tidak jalankan dengan sebaik-baik mungkin, ya. Maka inilah ancaman bagi siapapun mereka yang menjadi pemimpin, yang menyanyiakan amanah. Mereka haram untuk masuk surga. Tempat kembalinya adalah neraka bagi mereka. Jadi itu para jamaah Bapak Ibu, ancaman-ancaman bahaya bagi mereka yang tidak berlaku amanah, yang tidak jujur. Maka di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sudah jelas, gamblang, ya. Siapapun mereka yang berani menyanyiakan amanah, maka Allah akan memberikan ancaman dengan diharamkannya untuk masuk surga. Di sini kita akan membahas sebaliknya, yaitu keutamaan, keistimewaan bagi siapapun mereka yang senantiasa menjaga amanah, berlaku jujur dalam hidupnya. Maka para jamaah Bapak Ibu, Islam senantiasa mengatur, bukan dalam urusan sholat, bukan dalam urusan akidah, ibadah, tapi juga dalam urusan saksiyah kepribadian, akhlak, perilaku, ya, akhlak yang betul-betul dijaga dengan baik, maka akan menumbuhkan kebaikan dalam dirinya. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang yang senantiasa bisa menjaga amanah, bisa berlaku jujur, mudah-mudahan banyak fadilah-fadilah keutamaan yang didapatkannya. Yang pertama, siapapun mereka yang senantiasa menjaga amanah dan jujur, maka yang pertama, hidupnya akan tentram, hidupnya akan tenang. Jelas Pak Bu? Orang yang senantiasa dia amanah dalam melakukan tugas, maka akan bisa menenteramkan, menenangkan jiwanya dan hatinya. Karena dia tidak memiliki beban yang berat. Dia tidak memiliki sesuatu yang nanti akan dituntut, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi, "Da' ma yuribuk illa ma yuribuk." Tinggalkan apa yang menjadikan kebimbangan dalam hatimu, ketidaktenangan dalam hatimu. Kerjakan apa yang betul-betul mantap dalam hatimu. Ya, yang betul-betul itu bisa dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Kerjakan yang tidak menjadi kebimbangan, keraguan. Mantapkan sesuai dengan tugas yang kau emban, kata Nabi. Kenapa? Fa inna sidaqatu ma'ninah. Karena orang yang jujur, yang amanah itu pasti dia hidupnya tenang, Pak Bu. Tidak dihantui rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas dan yang lainnya. Karena dia jujur. Dia berlaku jujur, dia berlaku amanah. Insya Allah, Allah turunkan dalam dirinya, dalam hati orang tersebut, yaitu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Itu. Sebaliknya, wal kadhib, orang yang senantiasa dusta, bohong, tidak amanah, berkhianat, orang seperti ini ribah, selalu dihantui kecemasan, ketidaktenangan, gelisah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia berkhianat, karena dia curang, karena dia berdusta. Maka akan selalu dihantui rasa takut terus. Ya, inilah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Imam Tirmidzi, bahwa orang yang berlaku amanah, orang yang memiliki sifat yang jujur, bersikap yang jujur, insya Allah maka akan bisa menenteramkan, menenangkan hatinya. Yang kedua, keutamaan atau fadilah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dengan baik atau orang yang jujur. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan bisa membawa kebaikan yang banyak. Coba ketika ada orang yang betul-betul dia amanah,
Dia orang yang jujur dalam ucapan, dalam perbuatannya. Ketika dia dikasih tugas, perintah, dijalankan dengan baik. Kira-kira ada nggak dampak positifnya Pak Bu? Pasti ada. Akan membuat senang orang yang memberikan amanah. Mungkin itu bosnya, mandornya, manajernya, tuannya. Belum nanti disenangi sama teman-temannya, sama relasinya, sahabat-sahabatnya, bahkan juga jamaah, keluarga, saudara juga itu ikut senang. Kenapa? Karena dia orang yang amanah, karena dia orang yang jujur, orang yang bisa menjaga tugas dengan sebaik-baik mungkin dan dijalankan dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang seperti Bapak Ibu, ya, orang yang seperti ini akan bisa menghantarkan kepada kebaikan sampai nanti dia masuk surga pada hari kiamat kelak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian senantiasa hidup ini menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang senantiasa menjaga amanah dengan baik. Kenapa? Karena kejujuran, amanah yang dijaga dengan benar itu akan bisa membawa kepada kebaikan dalam dirimu. Hidupmu pasti akan baik. Hidupmu tidak akan mudah cemas, mudah galau, dihantui rasa takut. Tidak. Maka orang yang jujur ini senantiasa selalu dia membawa kebaikan. Banyak orang yang apresiasi, banyak nanti orang yang akan menolongnya, banyak orang yang akan membantunya, bahkan banyak orang yang mendoakannya. Betul Pak Bu? Jadi orang yang jujur, orang yang baik, orang yang amanah itu pasti banyak orang yang suka. Sukanya dalam arti adalah memberikan apresiasi, penghormatan, pertolongan, bantuan, bahkan sampai doa Pak Bu. Bayangkan, ini orang-orang yang jujur. Dari kejujuran, dari amanah yang dia jalankan ini, insya Allah bisa membawa kebaikan yang besar. Bahkan itu bisa menghantarkan dia masuk surga. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga para jamaah Bapak Ibu, keutamaan bagi orang yang amanah, orang yang senantiasa menjaga tugasnya dengan baik, dan orang yang jujur ucapan dan perbuatannya, maka akan bisa membawa keberkahan dalam hidupnya. Insya Allah orang-orang yang jujur, orang yang aman itu pasti Pak Bu, ya, para jamaah, hidupnya akan berkah. Karena Allah suka dengan orang-orang yang berlaku baik. Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang jujur. Makanya sering kita sampaikan di awal ceramah, kita kutip di dalam surat At-Taubah surat yang 919, Allah senantiasa memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Allah selalu memerintahkan kepada orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan hendaknya menjadi orang yang jujur. Wa kunu ma'as shodiqin, ya. Kenapa? Karena ini merupakan perintah dari Allah. Maka ketika perintah itu dijalankan, insya Allah akan bisa membawa kebaikan dalam hidupnya, bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan keberkahan Bapak Ibu. Yakin ya? Makanya oleh karena itu, kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, maka senantiasa orang yang hidupnya itu baik, orang yang hidupnya jujur, amanah, maka Allah akan rahmati, Allah akan berikan keberkahan. Bahkan dijelaskan dalam hadis Nabi, dalam persoalan muamalat saja, dalam persoalan jual beli, perdagangan, bisnis Pak Bu, itu kalau di antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual, ini sama-sama amanah, sama-sama jujur, sama-sama bisa menjaga, ya, tugas dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah Pak Bu, akan diberkahi kedua-duanya. Jadi baik pembeli, penjual, mandor ataupun tukang, ya, ataupun bos dan juga karyawannya, ini sama-sama jujur, sama-sama amanah, insya Allah kedua belah pihak ini akan diberkahi oleh Allah hidupnya. Artinya apa? Ditambah kebaikan-kebaikannya, ditambah pahalanya. Dijelaskan dalam hadis Sahih Imam Muslim dan Imam Bukhari katakan, al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa.
Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Jelaskan dalam hadis, penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar. Khiyar itu dalam hak untuk bisa memilih, menentukan, ya, apakah jadi atau tidaknya. Selama keduanya belum berpisah. Selama keduanya belum berpisah. Artinya antara pihak penjual dan pembeli ini masih di tempat. Itu. Apabila keduanya itu bisa jujur, ya, artinya si penjual ketika dia menjual barang dagangannya, dia mengatakan, Pak, Bu, Mas, Dek, ini barang bagus, ini barang berkualitas, insya Allah tidak ada cacat, ya. Betul, ketika dia jujur atas yang dia sampaikan, yang dia omongkan, dan barang itu betul-betul baik dan tidak ada cacat, dan dia tidak berbohong, kemudian menjelaskan barang-barang tersebut, ya. Kalau itu jelek, katakan jelek. Kalau itu rusak, katakan rusak. Kalau itu ada cacat, katakan cacatnya. Dan dia siap untuk menggantinya. Maka si penjual akan diberkahi. Begitu juga si pembeli. Ketika sudah diterangkan bahwa barang itu baik, ya, kemudian si pembeli tadi percaya, atau mungkin sudah melihat barangnya. Kemudian ketika dibawa pulang, barang itu memang baik dan dia bisa menerima dengan baik, maka akan diberkahilah. Dan dia setuju dengan barang yang dibelinya, maka para jamaah Bapak Ibu, si pembeli ini insya Allah juga diberkahi. Kenapa? Karena dia juga menerima apa yang sudah disampaikan oleh si penjual, dan dia juga membeli, ya, secara tidak langsung dia telah membantu menolong si penjual tadi. Jadi para jamaah Bapak Ibu, begitulah sistem dalam jual beli yang diajarkan oleh Nabi. Bagi penjual harus sampaikan kalau barang yang dijual, maka harus katakan kalau itu baik, baik, kalau itu buruk, katakan buruk. Itu cara Nabi berdagang, ya. Kalau ada sedikit cacatnya, sampaikan kalau itu ada cacatnya. Dijelaskan. Kalau dia nerima, silahkan. Kalau tidak, ya sudah, jangan dijual. Ya. Jadi gitu cara Nabi berdagang. Makanya Allah berkahi perdagangan Nabi. Nabi selama berdagang, ketika memperdagangkan menjual barang dagangannya Khadijah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, sebelum Nabi menikah dengan beliau, ya, Khadijah sudah bisa melihat bagaimana karakter sifat Nabi yang memiliki sifat amanah. Makanya di antara sifat-sifat Nabi adalah amanah, bisa dipercaya, Pak Bu. Makanya itu senangnya Khadijah. Padahal saat itu kalau dilihat di wilayah Mekah, ya, kebanyakan para pedagang-pedagang ini yang mereka berjualan dagangannya ke Syam, ke Yaman dan yang lainnya, mungkin kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa amanah. Bahkan kalau di negeri-negeri yang lain pun banyak kecurangan-kecurangan, banyak mereka yang tidak jujur, Pak Bu. Ya. Maka disinilah Khadijah heran bisa mendapatkan, ya, seorang yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang betul-betul bisa menjaga dagangannya milik Khadijah itu dengan sebaik-baik mungkin. Ya, dia menjual dagangannya habis sekian-sekian, dijelaskan. Keuntungan sekian-sekian dijelaskan kepada Khadijah. Masya Allah, sampai seperti itu, Pak Bu. Ya. Bahkan sampai Nabi ketika menjual barang dagangannya juga menyampaikan, kalau ada pembeli, Pak, ini harga sekian, barangnya bagus, berkualitas, tidak ada cacatnya, silakan kalau mau beli. Ya. Dan bahkan kalau sampai tanya, ini Bapak untung nggak? Ya saya untung sekian-sekian. Gitu. Dijelaskan kalau memang ditanya untungnya berapa. Jadi tidak menutup-nutupi, bahkan tidak berbohong, Pak Bu. Oke. Kan kadang ada orang ya jual mengatakan, Pak Bu, ini saya jual harga barang ini, dagangan ini, ya, ini sudah press ini ya, dengan modalnya, bahkan saya nggak untung nanti. Nah itu. Maka ini jelas, Pak Bu, yang seperti ini nanti tidak diberkahi oleh Allah. Ya, bahkan akan mendapatkan apa? Laknat dari Allah dan dosa. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana sifat karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang itu luar biasa, insya Allah. Kalau kita membaca di dalam Sirah Nabawiyah, ya, maka keduanya akan diberkahi. Begitu juga bos mandor yang memperkerjakan pegawai karyawan dengan sebaik-baik mungkin.
maka akan diberkahi si mandor bos tadi, si manajer tadi, si tuan tadi. Selama di situ tidak ada hal-hal yang bisa memberatkan bagi si pegawai atau menipu bagi si karyawannya, untuk karyawannya. Bagaimana Ustadz menipunya? Bagaimana juga dolimnya? Kalau kita lihat, bagi manajer atau bos, atau dia orang yang memiliki dagangan kemudian memperdagangkan barangnya kepada karyawannya, ini sering terjadi mungkin di tengah masyarakat. Mungkin ada saja ya, ketika barang ini itu sudah terjual, sudah habis ya, atau sudah waktunya masa bayaran, sudah setoran, nah ini tidak digaji. Nah ini bentuk kezaliman Pak Bu. Ini bentuk kezaliman. Jadi siapapun mereka yang diberi amanah oleh Allah memperkerjakan karyawan atau pegawai, maka ketika saat sudah selesai pekerjaannya dan itu tidak segera untuk digaji atau diberikan upahnya atau jatahnya, ini merupakan kezaliman, bahkan dosa besar. Jelaskan dalam hadis Imam Muslim dikatakan, cukup orang itu melakukan perbuatan yang dosa ketika dia menyanyiakan bagi orang yang dipekerjakannya. Nah ini Bapak, atau menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pak Bu, ketika ada orang yang bekerja, baik itu seorang wanita ataupun laki-laki yang menjadi pembantu dalam rumah tangga, maka ketika selesai pekerjaannya, sudah masuk waktunya untuk gajian, ya setiap bulan sekali, ya, ini nggak dibayarkan. Ini dolim, ini dosa besar. Begitu juga di perusahaan, di pabrik, di instansi-instansi ataupun toko-toko manapun, ketika mempekerjakan karyawan pegawai, ketika sudah masuk waktunya gajian, yang itu sudah disepakati setiap bulan nanti kita akan gaji, kita akan bayar, kita akan beri upah. Ternyata itu ditenggangkan waktunya, diundurkan waktunya, ya. Nah, entah itu nanti bosnya, manajernya, tuannya itu tidak memiliki uang, nah ini urusan berbeda. Yang penting pekerjaan yang dijalankan karyawan pegawai tadi sudah selesai. Terserah nanti bosnya ataupun tuannya, ini dia bertanggung jawab Pak Bu, nggak boleh menyanyiakan ya amanah yang sudah dijalankan tadi ya. Makanya tanggung jawab. Makanya Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i itsman ya idayyu mayakut ya. Dalam hadis Imam Muslim katakan, sungguh orang dikatakan dia berdosa besar kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan dia, atau menyanyiakan orang yang diberi tugas atau dipekerjakannya. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Islam itu betul-betul menjaga, Pak, menjaga akhlak ya. Jangan sampai terjadi permasalahan yang berat di tengah masyarakat antara bos, mandor, manajer dengan karyawan pegawainya, ya. Begitu juga antara tuan rumah dengan pembantunya. Nah, ini sering terjadi. Bahkan kalau kita lihat di berita-berita ya, bahkan di media sosial, di YouTube itu banyak terjadi kezaliman, bahkan sampai tingkat pembunuhan ya. Berani pembantu membunuh tuannya, pegawai karyawan membunuh manajer bosnya atau mandornya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketika dia telah menyanyiakan apa yang menjadi tanggungannya. Jelas ya Pak Bu? Ini banyak terjadi Pak Bu. Makan kesal ini. Sudah kerja keras-keras, ya, sudah berkeringat, yang seharusnya dia menafkahi keluarganya, dapat gaji, dapat upah, itu tidak dibayarkan. Seperti apa Pak Bu ini kecewanya? Makanya ketika sudah titik klimaknya ini, ya sudah, sampai kemudian menghalalkan segala cara, berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu membunuh ya. Sebenarnya ini kesalahan siapa? Nah, ini puncaknya adalah, sumbernya adalah masalah dari si pelaku yang awal tadi, yang memperkerjakan, yang dia telah menyanyiakan apa yang menjadi tanggungan bagi karyawannya. Nah ini Bapak Ibu, nah, ini juga akan terjadi permusuhan, akan juga terjadi pergolakan. Nah, makanya keretakan, persaudaraan, hubungan sosial dan yang lain ini disebabkan karena tidak amanah dan banyak kedoliman di dalamnya. Saya para jamaah Bapak Ibu, kemudian keutamaan ya, juga orang yang senantiasa jujur, senantiasa orang yang menjaga amanah dengan baik, maka dijelaskan di dalam ayat dan Al-Quran, mereka termasuk digolongkan orang-orang siddiqin.
Orang-orang jujur itu dikatakan orang sidikin kata Allah. Bahkan nanti pada hari kiamat insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang solih dan para syuhada. Ya, ini keistimewaan Pak Bu, keutamaan orang-orang yang jujur, amanah, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baik mungkin, ya, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka Allah Ta'ala menyampaikan di dalam surat An-Nisa 69 surat yang keempat. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulah, maaf, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Ya, jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan perintah Al-Quran dan juga larangan di dalam Al-Quran semuanya, dan juga aturan-aturan sunnah-sunnah Rasulnya, mereka nanti pada hari kiamat akan bisa bertemu dengan para nabi, berkumpul dengan para nabi, Pak Bu, ya, nggak usah khawatir Bu. Yang penting, ya, kuncinya adalah kita ini setelah bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, kuncinya adalah jaga kejujuran dan amanah kita. Maka mereka akan bisa berkumpul dengan para nabi, para sidikin, orang-orang yang jujur, ya. Nah, ini orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Wassolihin, dan orang-orang yang solih, orang yang gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Wahasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mencari teman yang paling baik di mana? Di surga. Ya, jadi tidak ada teman yang paling baik kecuali di surga. Kenapa? Karena insya Allah di surga nanti tidak ada teman yang berani untuk berdusta, ingkar, tidak amanah. Ya. Karena di surga itu semua hati-hati penduduk surga adalah hati-hati yang baik, hati-hati yang mulia. Meskipun tidak kenal, sama-sama penghuni surga, insya Allah nanti bisa ketemu. Contohnya, kita nggak pernah mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, belum pernah melihat wajahnya seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa. Tapi kalau kita betul-betul menjalankan warisan beliau, sunnah-sunnah beliau, bisa nggak ketemu Pak Bu? Kembal sakit nomor betul. Ya, itu kata Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, barang siapa yang dia mencintai sunnahku, syariatku, petunjuk-petunjukku yang aku tinggalkan kepada kalian, kamu jalankan dengan sebaik-baik mungkin. Hadis-hadis Nabi kamu jalankan dengan sebaik-baik mungkin. Maka tandanya dia cinta kepadaku, kata Nabi. Kalau orang sudah cinta kepada kata Nabi, pasti akan berkumpul denganku di surga. Masya Allah. Pengen Pak Bu jenengan kita semuanya berkumpul dengan Nabi? Jalankan syariat Nabi, apa yang dibawa oleh beliau, sunnah-sunnahnya kita jalankan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, insya Allah. Kemudian jelaskan dalam hadis Nabi, itmanu li sittah atmanu lakum jannah. Maka hendaknya kalian bisa menjamin kepadaku 6 perkara. Dalam hadis ini ya, niscaya aku akan menjamin untukmu surga. Apa itu 6? Kata Nabi. Yang pertama, asdiku idza hadatsum, jujur apabila kamu berbicara. Wa aufu idza wa'adtum, kamu tunaikan janji apabila kalian berjanji. Wa addu idza tumitum, engkau laksanakan amanah ketika engkau diberi amanah dengan sebaik-baik mungkin. Wahfadu furujakum, jagalah kemaluan-kemaluanmu, ya, artinya jagalah dari perbuatan zina. Yang kelima, wa ghaddu absarakum, tundukkanlah pandanganmu dari melihat perkara-perkara yang haram, ya. Pertama ujian kita ini HP ya. Hati-hati dengan HP, jangan sampai melihat dari hal-hal yang haram. Ini musuhnya Nabi Ibrahim, ini harus dibunuh ini. Ya. Ya, membunuh cicak ini sunnah, pahalanya besar. Nanti tolong habis selesai nanti cari bunuh ya sampai mati. Kita lanjutkan, yaitu
Wa kafu aydiyakum. Ya, tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah tangan-tangan kalian. Maksud jagalah tangan-tangan kalian itu adalah jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya, alias mencuri, maling, ya, ataupun korupsi. Nah, ini sama nih ya. Orang-orang yang mengambil yang bukan haknya. Maka dari 6 perkara ini kalau dijaga dengan baik, insya Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin akan bisa masuk surga. Ini langsung Nabi yang menjamin, Pak Bu, nggak main-main kayak. Jadi 6 perkara ini adalah jujur kalau bicara, tunaikan janji apabila berjanji, ya, jangan sampai berkhianat, laksanakan amanah, diberi amanah dengan yang baik, jagalah kemaluan kalian, ya, tidak melakukan perzinahan, tundukkanlah pandangan kalian, jangan melihat hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat, dan jagalah tangan-tangan kalian dari mengambil yang bukan miliknya atau bukan haknya. Hadis Imam Ahmad, Hakim, dan Ibnu Hibban. Begitu para jamaah ibu tentang fadilah keutamaan tentang orang-orang yang senantiasa dia menjaga amanah, orang yang jujur. Insya Allah ini bagian dari sifat-sifat orang mukmin yang dijanjikan masuk surga Firdaus, yang sebagaimana disampaikan oleh Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jadi siapa orang yang masuk surga Firdaus? Mereka orang yang senantiasa di antaranya menjaga amanah-amanah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka jalankan amanah itu dengan sebaik-baik mungkin. Insya Allah, maka ini termasuk orang-orang yang masuk dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini termasuk orang-orang yang disifatkan oleh Allah sebagai penghuni Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita pending dulu dengan azan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna